Shalom Jesus Center Church Cijantung. Selamat datang kembali di rumah Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang baru. Kita mau sama-sama beri apresiasi tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Dan sama-sama kita mau katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Walaupun tahun 2020 ini banyak sekali goncangan datang. Tapi kalau kita ada di tempat ini saudara, itu satu bentuk bahwa Tuhan masih menyertai kehidupan anak-anaknya. Amin. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita mau beribadah, kita mau naikkan syukur kita untuk Tuhan. Selamat menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Hatiku di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Sama-sama berikan kemuliaan bagi Tuhan. We sing. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekatmu, katakan Kau yang pelihara hidupku. pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Oh, we sing pertolonganmu. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. kini mataku tertuju, Mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. mata kami tertuju padamu Tuhan. Tempat pertolongan kita, batu karang yang teguh. Kami hanya bersandar padamu Tuhan. Musim boleh berganti, tapi janji-Mu itu yang pasti Tuhan. Mohon setiap tangan terangkat kita katakan, Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. kini mata Saat aku tak sanggup, tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja.
tertuju padamu. Dengan penuh keyakinan, Rasakan kasih-Mu Tuhan. come on, setiap tangan terangkat tinggi, sekali lagi katakan. Mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Come on, setiap tangan terangkat, mulai menyembah Dia pagi hari ini. Naikkan ucapan syukur buat pertolongan Tuhan yang gak pernah ada habisnya. Dia begitu baik. Dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, minggu ke minggu, Dia selalu ada bersama kita. Come on, begin to worship Him in this place. Holy Spirit, fill this place. Kami berdoa Kau Tuhan, dalam setiap musim hidup kami. We love you, Holy Spirit. We love you, Jesus. Kau tak pernah tinggalkan. Oh Tuhan, Kau yang berjalan bersama kami, Tuhan. Terima kasih. Oh, Yesus, Kau begitu baik, Tuhan. Oh, Yesus, Kau baik, sungguh baik. Terima kasih, terima kasih Kau jadikan aku milikmu. Come on, JCC, dengan iman katakan ku berjalan. Come on. Berjalan dengan iman ku padamu, ku dengar suara-Mu dan aku percaya. Ku terima janji-Mu dalam hidupku. Ku melihat. Come on, setiap tangan terangkat. Sama-sama kita bangkit berdiri pagi hari ini. Dengan penuh keyakinan kita katakan. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Oh, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berat. Oh, terima kasih Tuhan, hanya Kau yang sanggup. Come on, we sing, ku berjalan. Berjalan Come on, dengan penuh keyakinan kita. padamu, Ku dengar suara-Mu. dengar suara-Mu dan aku percaya. Terima dengan janji-Mu dalam hidupku. Ku melihat. Tak ku nyatakan Kau Tuhan. Ku yakin dan percaya Oh, Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya When we say Kau sanggup mengubah
katakan, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Come on, we say, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Oh, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Oh, Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Oh, terima kasih Tuhan. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. We worship You. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Kami bersandar hanya pada janji-Mu Tuhan dan firman-Mu dan anugerah-Mu yang setiap pagi baru yang mengelilingi kita. Oh Tuhan yang selalu berjalan bersama kami, di depan kami, di belakang kami, di samping kami. Kau melindungi kami Tuhan. So we honor You and we praise You and we worship You this morning. Karena Engkau begitu baik Tuhan. Serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Beracaralah Tuhan terus di dalam hidup kami. We worship You and we praise You and we love You. In Jesus' name, amen. Shalom Bapak Ibu, mari kita langsung siapkan hati kita untuk menerima setiap firman Tuhan dan saya percaya di dalam rumah Tuhan ada banyak berkat. Amin. Saya sampai lupa buka masker. Langsung tampak kegantengannya. Terima kasih Putri Ayu, hari ini datang lagi Ibu Susana. Ada Om Jason, juga Pak Frankie Kuncoro tadi ya. Shalom. Mari kita hari ini akan belajar satu hal yang menarik tentang bagaimana hati kita ini sangat penting. Katakan amin. Mari kita lihat 2 Samuel 16 ayat 23. 2 Samuel 16 ayat 23, saudara lihat di layar, saya akan cepat karena waktu kita tidak banyak. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel baik oleh Daud maupun Absalom. Nah, perhatikan di sini Bapak Ibu semua, ada satu tokoh yang bernama Ahitofel. Coba katakan sama saya 1, 2, 3, Ahitofel. Ahitofel. Nah, dia adalah seorang tokoh di Alkitab yang kita jarang melihat, tetapi kita belajar tentang hati pada hari ini. Ya, kembali lagi ke 2 Samuel 16 ayat 23 yang awal. Saya mau saudara semua pelan-pelan mengerti akan Ahitofel. Ahitofel itu adalah orang yang memiliki pengetahuan dan nasihat. Dia adalah seorang penasehat raja. Dia adalah seorang yang dikatakan, kalau saudara baca baik-baik katanya begini ya. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Jadi orang itu datang kepada Ahitofel mendapatkan petunjuk yang sama seperti dari petunjuk daripada Allah. Jadi sangat berhikmat sekali
orang yang sangat takut akan Tuhan. Nah hari ini saudara, mari kita semua belajar daripada Ahitofel ini. Kalau orang datang kepada kita, mari kita kasih nasihat-nasihat juga yang baik. Katakan amin. Jangan sampai kita ketemu orang, ya lalu orang selesai ketemu kita, kok habis ketemu dia gue jadi tambah lemes ya. Kenapa saya ketemu ini orang kok semangat saya tambah habis. Nah mari kita jadi membagikan semangat dari Tuhan. Positif, senyum ya, meskipun pakai masker mata saudara bisa senyum. Coba lihat kanan kirinya, senyum dulu. Ya, jadi orang pulang nanti ingat, oh ya tadi saya di sebelah saya di gereja itu senyum. Hati lega begitu. Katakan amin ya. Mari kita lanjutkan Ahitofel ya. Coba di gambar tulisan berikutnya Ahitofel. Ahitofel ya, semua ingat ya. Lalu di tepat satu pasal setelahnya 2 Samuel 17 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama, saya mau saudara semua serius karena ini sangat sedikit sekali bahannya. 1, 2, 3, ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnyalah pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Jadi Ahitofel adalah seorang imam Tuhan, seorang bijak, seorang yang memberikan nasihat-nasihat yang baik. Satu hari oleh Absalom anak daripada Daud, nasihatnya tidak dipedulikan oleh Absalom. Lalu Ahitofel pasang pelana keledai, pulanglah dia ke rumah, lalu mengatur urusan rumah tangga, kemudian dia gantung diri. Demikianlah Ahitofel mati. Lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Kok bisa? Kok bisa seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, seorang penyanyi di gereja mungkin, pemain musik di gereja, petugas asyir, tiap minggu ke gereja, stres, bunuh diri. Ada ternyata di Alkitab. Namanya siapa? Ahitofel. Kenapa dia begitu stres? Rupanya kalau kita baca dalam literatur Alkitab, dia adalah seorang imam yang terkenal dengan sakit hati dan marah. Apa? Sakit hati dan marah. Seorang pelayan, seorang imam Tuhan, tetapi juga dipenuhi oleh sakit hati, kepahitan, dan kemarahan. Bisa Pak? Bisa. Buktinya Ahitofel. Jadi jangan kira pikir saudara melayani bertahun-tahun. Saudara nyanyi di atas panggung ini, saudara main keyboard, saudara asyir bertahun-tahun dan saudara tidak dipenuhi kepahitan. Bisa. Semua sama. Ahitofel buktinya. Kenapa dia sakit hati? Saudara mau ceritanya? Saya akan ceritakan kepada saudara sebuah alasan yang sangat wajar. Dan kalau saya jadi manusia biasa dan melihat kisah Ahitofel, memang layak dia sakit hati. Nah hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sakit hati dapat merusak, tetapi juga sakit hati dapat menjadi berkat juga buat kita. Katakan amin ya. Kenapa Ahitofel sakit hati? Kisah ini, Ahitofel mati dan bunuh diri, ya. Kita mundur 9 tahun sebelumnya. 9 tahun sebelumnya Ahitofel adalah seorang penasehat raja. Siapa nama rajanya? Raja Daud. Katakan 1, 2, 3 Raja Daud. Siapa penasehatnya namanya? Ahitofel. 9 tahun sebelumnya ada seorang imam yang dekat dengan Tuhan bernama Ahitofel menjadi penasehat daripada seorang raja bernama Raja Daud. Raja Daud menang perang, dia memegang kendali atas kerajaannya dan pada satu hari di saat dia sedang menikmati kehebatannya sebagai raja, Raja Daud
main-main di atas sotoh rumahnya, istananya. Lalu dia melihat di sebelah rumahnya istana. Tentunya ada rumah besar juga sebelah istana. Ada pemandangan indah di situ. Ada yang tahu ceritanya apa? Ada yang tahu ceritanya? Oke, saudara berarti nggak lulus sekolah minggu semuanya, ya. Daud melihat seorang perempuan mandi, namanya Batsheba. Ada tulisannya? Daud dan Batsheba. Dia lihat ada yang mandi. Tiba-tiba Daud mulai, wah nih lumayan nih, barang bagus katanya Daud. Dan dipanggilnya lah wanita itu ke istananya dia. Dia pakai dia punya kekuatan, dia bilang aku raja, aku bisa ambil siapapun yang aku mau. Dan dia tidur dengan wanita itu. Ternyata dia adalah seorang istri daripada siapa namanya? Siapa? Uria. Uria adalah seorang kepercayaan Daud. Siapa namanya? Ulangi lagi, suaminya? Uria. Kepercayaan Daud, seorang prajurit yang hebat sekali. Dan Daud mempercayakan kepada dia. Dan Daud tidur dengan Batsheba malam itu. Saudara sudah dewasa semua. Hari ini kan mari kita belajar ya. Setelah tidur, kalau saudara baca Alkitab baik-baik, cuma satu ayat Daud tidur sama Batsheba. Di ayat selanjutnya dituliskan Batsheba kasih laporan. Pak Presiden, aku hamil. Dan pingsanlah Daud. Hanya satu ayat, mateng loh, hamil. Apa yang terjadi? Maka Daud punya otak jahat dan otak nakal sekali. Dia panggillah Uria pulang daripada medan perang. Saudara ikuti cerita ini benar-benar, supaya saudara semua mengerti. Dipanggilnyalah pulang Uria daripada medan perang. Wah Uria apa kabar? Ya, apa kabar Uria? Lalu dikasih makan, dikasih minum anggur, dikasih jamuan yang istimewa. Lalu dia berkata, Uria kamu pulanglah ke rumah. Pulanglah sekali-sekali istirahat, istrimu di rumah menantimu. Supaya apa? Supaya Daud pikir, supaya Uria ini pulang lalu tidur sama istrinya supaya selingkuhnya tidak ketahuan. Ini loh Alkitab yang tulis loh, ini bukan cerita jorok saudara. Ini Alkitab yang tulis supaya kita belajar. Jahatnya Daud itu. Saudara kira saudara melayani Tuhan, saudara ke gereja nggak punya otak jahat. Tetap bisa punya otak jahat. Lalu Uria berkata, apa selanjutnya? Bilang begini Uria, dalam mabuknya, Tuhan Raja yang terhormat. Masa saya mau pulang bersenang-senang dengan istri saya. Sedangkan saudara-saudara yang lain sedang berperang di dalam medan pertempuran. Sekali-sekali pun saya tidak akan pulang ke rumah saya. Saya akan tinggal di istana ini. Dan saya akan tunggu kapan saya bisa kembali kepada medan pertempuran. Sampai sini saudara tahu hebat nggak Uria? Hebat nggak? Hebat. Karena itu waktu Tuhan Yesus dilahirkan, Matius mencatat dia lahir dari istri Uria itu. Jadi ada keturunannya Uria dicatat. Hebat. Lalu apa yang terjadi selanjutnya adalah Daud tambah pikiran jahat. Dosa ditutup dengan dosa, dosa ditutup dengan dosa. Kali ini dosa yang paling berat. Daud mulai membuat strategi, dia malu. Dia seorang pelayan Tuhan, dia seorang imam Tuhan, dia seorang penyanyi di gereja, dia penyanyi di bait suci. Dia menggubah ratusan ribuan lagu buat Tuhan. Masa bikin begitu? Maka dia buat tambah jahat lagi. Maka dia panggil teman-teman prajurit daripada Uria. Lalu dia mengatur sebuah strategi, dia tulis sebuah surat ya. Perhatikan ya saudara. Ini saya kasih contoh aja deh. Ini misalnya Uria, saya Raja Daud ya. Saya menulis sebuah surat
lihat jahatnya Daud. Uria ini surat ya bawa ke medan perang, kasih ke komandan perang di sana. Udah Dok. Terus bawa suratnya diangkat Dok. Suratnya diangkat Dok. Nah, suratnya diangkat, saudara ngerti? Wah, Uria semangat dia. Mari kita perang. Suratnya itu isinya begini. Wahai komandan perang, kalau si Uria itu perang, kan dia selalu namanya komandan itu belakangnya ada teman-temannya. Taruh dia di tempat paling jahat, paling berat. Lalu setelah dia tempat paling berat, teman-temannya semua suruh mundur. Supaya dia mati. Saudara, jahatnya si Daud ini. Si Uria yang baik, yang tulus itu, dia membawa surat kematiannya sendiri. Alkitab yang catat. Dan terjadilah cerita itu, Uria mati di medan perang. Lalu Daud pun berpikir, puji Tuhan, dosa gak ketahuan, ya kan? Apa yang terjadi? Batsheba, dia lupa ada Batsheba. Batsheba ngomong ke satu orang, namanya Ahitofel. Siapa namanya? Batsheba datang ke Ahitofel, dia menangis akan kisah ini. Saudara tahu, Ahitofel marah. Tunggu dulu. Kalau saudara jadi nabi Tuhan, marah enggak saudara? Marah enggak? Kalau saya membantu menggembalakan juga konseling. Kadang orang konseling saya lupa. Karena saya berusaha untuk apa yang orang ceritakan, saya berusaha mendoakan, lalu setelah itu saya lupakan. Tetapi Ahitofel tidak. Kenapa? Karena Ahitofel adalah kakeknya Batsheba. Jadi saudara mau tahu drama Korea? Ini drama Korea, ada di cerita ini. Ternyata kakekku adalah istri gitu. Ternyata kakekku adalah penasehat raja yang membunuh mantan suamiku. Nah kayak gitu, sinetron drama Korea. Ternyata ada di Alkitab ya. Ahitofel sakit hati, kok bisa? Dia dendam, dia marah. Dan dia simpan dendam ini 9 tahun. Saudara seru banget ya kayaknya ya. Sampai diem banget gitu semuanya. Seru ya ceritanya. Saudara kira saudara doang pernah disakiti. Alkitab tulis sudah banyak orang disakiti. Jadi saudara gak sendirian. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Ini cerita sudah seru sekali saudara. Dan akhirnya Ahitofel menyimpan ini sakit hati bertahun-tahun. Selama 9 tahun kemudian Ahitofel pun menjadi penasehat daripada anaknya Daud namanya Absalom. Yang Absalom kembali mau berkhianat menyerang Raja Daud. Jadi betul-betul drama Korea. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah sakit hati begitu rupa sampai seorang imam Tuhan, orang yang kenal Tuhan ini sampai bunuh diri. Mengapa ini sakit hati begitu destruktif, merusak akan kehidupan orang? Ya, sakit hati ini tidak hanya merusak akan ending daripada hidupmu, sakit hati ini dan dendam dan marah ini juga menghancurkan akan hidup kita. Jadi hari ini firman Tuhan, saya hanya kasih 4 poin
buat saudara semua. Agar saudara dapat mengobati yang namanya sakit hati dan marah dan dendam. Hanya 4 saja. Yang pertama, ingatlah agar tindakan mereka tidak merusak hubungan kita dengan Tuhan. Katakan amin. Ingatlah, sadarilah bahwa setiap tindakan orang yang menyakiti hati kita itu tidak merusak hubunganmu dengan Tuhan. Katakan amin. Kepahitan merusak semuanya. Bahkan kepahitan itu juga mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Tadi malam saya lihat literatur, lalu ada sebuah cerita. Ada seorang suami di Tretes datang ke sebuah retret, sebuah gereja. Dia berkata, "Pak, saya mau ceraikan istri saya." Ditanyakan, "Kenapa?" "Karena saya sering dipukul, Pak, sama istri." Lalu pendetanya bilang, "Kok bisa? Kamu kok malah dipukul sama istri?" Dia bilang, "Karena istri saya juara taekwondo nasional, Pak." Waduh, kok bisa begitu? Lalu pendeta ini berkata dalam retret ini, dia bilang begini, "Bapak kalau boleh ikut retret dulu. Nanti setelah pulang, kalau nggak bisa silahkan diceraikan," katanya pendetanya. Dan mereka ikut retret, mereka taat ikut retret. Ternyata sang perempuan yang benar juara taekwondo ini, waktu retret di Jamah Tuhan dan dia cerita, dia sakit hati karena lihat bapaknya sering mukul istrinya waktu dulu masih kecil. Dia lihat bapaknya sering mukul mamanya, sehingga dia latihan taekwondo. Begitu suami salah, sebelum gua dipukul, gua tendang dulu. Pak, nggak pakai tangan, saudara. Di situ mereka bertobat. Kepahitan tidak hanya merusak hidup kita, tetapi merusak generasi kita selanjutnya. Ingatlah agar tindakan mereka jangan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Ahitofel, saya percaya dia orang yang dekat dengan Tuhan. Selama 9 tahun Alkitab mencatat roh Tuhan tidak pergi dari Ahitofel. Tidak, saudara. Alkitab mencatat 2 Samuel tidak meninggalkan Ahitofel. Tetapi Ahitofel menjangkarkan, melabuhkan sakit hatinya itu terus dalam dirinya. Dia minta ampun Tuhan. Lalu besok dia taruh lagi jangkarnya di situ. Saudara tahu kalau orang disakiti? Oh, jangan kira saya paling pernah disakiti. Itu kayak film. Saudara tahu iklan film? Diputer terus di kepala kita. Waktu mandi itu filmnya keputer. Waktu mau tidur itu filmnya keputer lagi. Adegan disakiti. Betul apa enggak? Hari ini firman Tuhan bilang, let go. Lepaskan. Lepaskan, Pak. Lepaskan, Bu. Nanti ngerusak kamu. Amin. Yang kedua, tinggal 3 poin lagi cepat. Ingatlah bahwa Tuhan itu adalah hakim yang tertinggi. Katakan amin. Saudara kira mata dia tertidur, Tuhan itu melihat. Waktu saudara disakiti, dia lihat. Dan dia hitung setiap air matamu yang terjatuh. Saudara ingat bahwa dia adalah hakim yang tertinggi. Coba taruh tangan saudara di dada, katakan, aku tahu Engkau hakim yang tertinggi ya Tuhan. Lihatlah baik-baik Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, jangan kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Setiap kali saudara, gue balas nih orang ini, gue balas nih, biar mati deh dia. Waktu saudara mau ucapkan kata-kata itu, ingat firman ini. Lepaskan, biar Tuhan hakim yang paling tinggi
Pembalasan adalah hak Tuhan. Kalau saudara begini, Tuhan di atas nggak jadi begini. Bisa-bisa dia yang malah salahin kita. Sudah sebagai hamba Tuhan, kita merendah saja. Pembalasan adalah hak Tuhan. Berikan tepuk tangan buat hakim yang tertinggi. Tuhan tidak tertidur, katakan amin. Yang ketiga, saya harus sampaikan ini kepada saudara. Ya, yang ketiga. Ingatlah bahwa kamu juga orang berdosa. Amin. Banyak orang berkata, waktu konseling berkata, "Oh Pak, saya sakit hati karena A, B, C, D, sakit hati karena ini." Terus dia keluar dari ruang konseling seolah-olah dia orang paling benar di dunia. Hidungnya naik ke atas. Padahal dalam hati saya juga tahu itu ada kesalahannya dia juga. Betul tidak? Saudara diputusin pacar, teriak-teriak, padahal saudara juga pelit sama dia. Betul apa tidak? Ingatlah bahwa kamu juga orang berdosa. Karena itu Bapa kami berkata, ampunilah kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ingatlah bahwa kamu juga enggak betul-betul benar juga. Kamu juga ada salahnya. Amin. Yang terakhir, mari kita baca sama-sama. Ingatlah, lewat kesakitan Tuhan bisa mempromosikanmu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan amin. Katakan amin. Ada satu titik di mana engkau nanti akan berkata, puji Tuhan ya, dulu saya diputusin, makanya saya jadian sama Intan. Nah gitu kan. Sampai batuk dia. Puji Tuhan, dulu saya dipecat demikian rupa, sekarang punya usaha sendiri. Katakan amin. Puji Tuhan ya, saya disakiti demikian rupa, sekarang saya punya hari-hari yang baik di depan saya. Lewat kesakitan Tuhan bisa mempromosikan kita. Jadi saudara kalau berkata, aku udah mau menyerah Pak. Maka hari ini saya berkata, kasih Tuhan sedikit waktu lagi. Engkau akan lihat bagaimana dia mempromosikanmu. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkatalah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin.
seperti emas.